Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yesi Kumala Dewi dari kelas Sosiologi 2019A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rasionalitas teknologi yang digagas oleh Herbert Marcuse. Sebelum memulai pada pembahasan mengenai rasionalitas teknologi, saya akan sedikit membahas untuk mengingat kembali apa itu rasionalitas teknologi. Marcuse melancarkan kritik tatkala masyarakat industri modern ditandai oleh perkembangan teknologi yang mengagumkan, yaitu suatu gejala yang dianggap sebagai ukuran dari segala kemajuan. Bagi masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memang telah memberikan kebaikan dan keuntungan besar yang ditandai dengan adanya perbaikan hidup, jaminan kesehatan, kemudahan kerja, dan lain-lain. Namun Marcuse justru melihatnya sebagai suatu kritis yang menunjukkan kemerosotan masyarakat. Perkembangan ilmu dan teknologi telah memberikan fungsi dan keberuntungan pada masyarakat. Perbaikan hidup, jaminan kesehatan, kemudahan-kemudahan sebenarnya telah diperoleh. Namun pokok persoalan masyarakat modern adalah tentang kemakmuran. Zaman sudah mencapai titik perkembangan di mana produktivitas kerja sedemikian besar sehingga manusia sanggup melakukan apa saja demi memenuhi keinginan dan kebutuhannya. Meskipun memperoleh banyak kemudahan, manusia tetap teralienasi. Manusia direpresi oleh masyarakat secara keseluruhan. Mereka menjadi terbius menjadi satu dimensi, sementara kebebasan sebagai individu sudah terikat. Yang paling mengerikan dan menyedihkan bahwa kekuasaan teknologi telah membuat manusia kehilangan kesadaran kritisnya. Manusia dan masyarakat masuk ke dalam perangkap penguasaan dan manipulasi teknologi. Teknologi mampu menguraikan tenaga manusia bukan saja dalam bidang industri, namun juga dalam seluruh mata rantai kehidupan. Asal manusia dan masyarakat dapat dikuasai, digunakan, diperalat, dimanipulasi atau ditangani, berarti manusia dan masyarakat sudah terjerat dalam sistem yang mutakhir ini. Teknologi pada awalnya diciptakan sebagai alat emansipasi dari kekejaman alam, namun kini malah dipakai untuk menindas atau merepresi manusia. Untuk mengambil contoh dari pembahasan mengenai rasionalitas teknologi ini, saya menanyakan beberapa pertanyaan kepada teman-teman saya terkait dengan pembahasan ini. Yang pertama adalah, saya menanyakan jenis teknologi apa yang mereka sering gunakan saat ini. Dan dari data yang saya peroleh, hampir semua menjawab handphone atau ponsel. Memang seperti yang kita ketahui bahwa hampir semua masyarakat zaman sekarang pasti memiliki ponsel, entah itu anak muda, orang dewasa, bahkan anak-anak kecil pun sekarang sudah pandai memainkan ponsel. Di mana mereka yang seharusnya sibuk dengan belajar atau bermain dengan teman sebaya, namun mereka justru hanya terpaku pada ponsel yang mereka punya sehingga kurang adanya bersosialisasi dengan teman sebaya. Lalu kemudian pertanyaan kedua yang saya tanyakan adalah fitur apa yang disukai dalam ponsel tersebut, atau mungkin kita bisa menyebutnya sebagai aplikasi. Lalu jawaban mereka bervariasi mulai dari game, Instagram, dan lain-lain. Lalu saya menanyakan lagi apa manfaat ponsel bagi mereka selain untuk menunjang pekerjaan dan pendidikan. Lalu mereka menjawab mereka menggunakan aplikasi dalam ponsel itu untuk sekedar menghabiskan waktu atau mengisi waktu senggang mereka jikala mereka tidak bekerja ataupun sedang tidak sekolah ataupun dengan kuliah. Kemudian saya juga menanyakan berapa lama mereka menggunakan ponsel hanya untuk sekali main atau sekali menyentuh ponsel, dan mereka rata-rata menjawab lebih dari 1 jam, bahkan sampai 2 jam, 3 jam.
Hal ini menunjukkan bahwa waktu yang mereka punya lebih banyak dihabiskan dengan bermain ponsel daripada untuk pendidikan ataupun untuk bersosialisasi dengan teman atau melakukan hal lain yang lebih bermanfaat. Kemudian pertanyaan yang saya tanyakan lagi adalah sebenarnya mereka ini sadar nggak sih kalau mereka ini sudah dimanfaatkan oleh teknologi sendiri? Misalnya, semakin mereka menyukai sebuah aplikasi ponsel tersebut, mereka akan terus memainkannya tanpa mereka sadari. Banyak waktu yang terbuang dan siapa yang diuntungkan? Jelas yang diuntungkan di sini adalah pemilik modal atau pemilik aplikasi tersebut. Sedangkan kita hanya mendapatkan kita hanya akan membuang-buang waktu untuk membeli kuota atau membeli paket untuk bermain game online. Namun mereka menjawab hanya sebenarnya mereka sadar nggak sadar sudah ditindas oleh teknologi tersebut. Namun karena mereka sudah terbiasa, jadi mereka sebenarnya nggak sadar kalau hal tersebut bisa disebut sebagai penindasan jenis baru. Lalu pertanyaan terakhir yang saya ajukan adalah jika mereka diberi waktu liburan 1 minggu tanpa ada waktu kerja, waktu kuliah, hanya benar-benar waktu untuk liburan, apakah mereka sanggup jika tanpa ponsel? Dari beberapa teman yang saya tanyakan, hampir semua menjawab tidak sanggup jika dalam 1 minggu mereka harus menghilang tanpa adanya teknologi. Mereka semua sepakat menjawab bahwa mereka tidak sanggup, bahkan sehari pun mereka tidak sanggup karena memang sudah kebiasaan setiap hari mereka menggunakan ponsel. Jadi jika 1 hari pun tanpa menyentuh ponsel, pasti rasanya akan sangat hampa mungkin. Itulah yang terjadi pada masyarakat sekarang. Hal yang paling menonjol dalam masyarakat industri modern saat ini adalah toleransi represif, yaitu suatu toleransi yang memberi kesan seakan menyajikan kebebasan yang luas, padahal maksudnya tidak lain adalah menindas anak-anak kecil yang sudah dijejeli dengan teknologi yang seharusnya belum saatnya mereka untuk menggunakan karena pada dasarnya mereka belum butuh. Namun kenyataannya anak umur 5 tahun pun sudah banyak yang memiliki ponsel dan mereka menggunakan hal tersebut hanya untuk main-main, dan orang tua hanya membiarkan anak-anak mereka yang sudah kecanduan ponsel tersebut tanpa adanya pendampingan ataupun langkah orang tua agar anak itu tidak kecanduan teknologi lagi. Masyarakat kini menjadi teralienasi, teknologi telah mengasingkan manusia dari kemanusiaannya. Akhirnya manusia semakin tidak sadar bahwa mereka berada dalam keadaan teralienasi. Teknologi membangkitkan keinginan agar sistem tersebut dapat terus dipertahankan dan dikembangkan. Hal ini memunculkan pertanyaan, dengan tidak memiliki kesadaran pada dirinya, apakah manusia mampu memanfaatkan teknologi bagi kepentingannya sendiri atau teknologi telah mengarahkan kepentingannya? Jika teknologi yang mengarahkan manusia berarti manusia sudah teralienasi dalam perbudakan baru. Potensi emansipatoris yang ada jadi tenggelam akibatnya ketidaksadarannya ini. Dengan kenyataan yang demikian, jika manusia tidak kritis dan tidak berusaha untuk terus mempertanyakan segala sesuatu yang tengah terjadi, maka manusia era kontemporer akan semakin diperbudak dan dari sistem status quo yang represif ini. Sistem totaliter tersebut telah mengemas bentuk-bentuk penindasan dengan format baru yang tersaji dengan cara yang nyaman, lembut, dan rasional, sehingga sanggup untuk membuat individu dan masyarakat terlena hingga tidak menyadari bahwa yang tengah berlangsung adalah sebuah penindasan.
Jika hal tersebut berlangsung, maka bukan hanya kaum pekerja saja yang menjadi korban dari sistem tersebut, melainkan seluruh manusia dalam masyarakat juga akan menjadi korban. Oleh sebab itu, kita sebagai generasi milenial harus pandai-pandai memanfaatkan teknologi yang semakin maju ini. Jangan sampai dengan adanya teknologi yang mutakhir ini, justru masyarakatnya malah semakin merosot. Kita harus pandai memanfaatkan teknologi sebaik mungkin agar penindasan jenis baru ini tidak terjadi pada kita dan orang-orang sekitar. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kata-kata yang menyinggung atau kurang berkenan, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.